kita fair aja, karena sayang kan kalau udah kerja keras tapi sia-sia gitu kan. Nah ini timbul pertanyaan nih Bang. Oke. Timbul pertanyaan nih kita sebagai leader nih. Ya, gimana pertanyaannya? Misalnya kita sudah dapat anggaplah ribuan koin gitu di bawahan kita. Nah ternyata di bawah kita itu banyak yang nuyul, yang akhirnya nggak bisa dia saat listing koinnya. Nah pengaruh nggak sama koin-koin yang kita dapat itu nanti? Udah pasti pengaruh. Udah pasti pengaruh. 50% yang kita sponsori itu tuyul ataupun 40% otomatis akun kita diblokir. Otomatis 50% yang kita sponsori itu adalah tuyul. Maksudnya bukan yang kita sponsori, tapi mungkin di bawah-bawahnya lagi. Nah, ya tergantung sekarang ini dihitung dari sponsornya. Contoh kalau kita mensponsori lebih dari 50% ya, itu semuanya nggak verified, otomatis akun kita yang induknya hilang. Bukan hilang sih, nggak bisa dibuka, atau kemungkinan besar tokennya nggak dapat, begitu loh. Nih teman-teman, kalau dapat begini gimana coba nih? Nih orang yang di atas sono nih. Waduh, udah amat. Ya masuk akal orang seluruh dunia kan? Waduh, itu punya Omar dia. Bukan. Ini di channel tele tadi. Ada kan? Pak Marty banyak tuh Pak Marty, berapa juta itu? Biasanya itu. Nah, sponsor directnya 40, berarti harus lebih 30 baru dia bisa mendapat lebih banyak profit daripada timnya di bawah. Kita harus sponsorinya lebih dari 40. Jadi kita harus kerjakan itu sebelum tanggal 1 kita masih ada potensi untuk mendapat jaringan 30 level itu. Siap. Saya baru 58 saya ini. Oke. Besar itu. Ini ya, kita lihat ini. Jadi dalam 4 hari sudah ada 10 juta ya usernya. Biasa. Oke teman-teman, seperti biasa saya cerita satu project airdrop ya. Sekali lagi kita fokus aja di airdrop ini karena airdrop ini waktunya pendek dan inilah nanti yang akan cepat untuk menjadi duit. Nah, bagaimana caranya? Airdrop seperti biasa ya, airdrop adalah satu program oleh developer dalam mendistribusikan koinnya atau tokennya dengan cara gratis biasanya. Atau ada juga yang bersyarat ya, ada yang melakukan bersyarat juga. Tetapi di sini ini adalah gratis. Oke. Nah, kita coba lihat di depan ini ada slide yang sedikit, tapi inilah kunci dari atau inti dari geomating pada malam hari ini ya. Kalau kita lihat ini ada airdrop, yaitu yang dikeluarkan oleh Tantin Group atau Tantin Exchange, nanti berupa CTC Coin. Jadi kita semua akan mendapatkan CTC Coin. Nah, CTC Coin itu apa? CTC Coin adalah koinnya si Tantin Exchanger. Seperti halnya ada BNB itu dimiliki oleh Binance. Nah, kira-kira begitu. Biar mudah ya. Terus ada BGB yang dimiliki oleh si Bitget, kira-kira begitu. Nah ini teman-teman, kalau mungkin teman-teman semua sudah pernah tahu kalau kita bicara tentang koin atau nenek moyangnya koin ya, apapun itu pasti yang pertama dikenal adalah Bitcoin ya. Jadi itu menjadi cikal bakalnya atau induk dari segala koin gitu. Nah itu namanya BTC ya, BTC. Nah biasanya setelah BTC, setelah huruf B itu C ya. Jadi tepat sekali ini CTC gitu. Guyon, ini udah adik madok aja ya teman-teman. Oke, saya lanjutin ya. Jadi teman-teman, kabar baiknya yang register di Tantin Exchange ini, Anda akan mendapatkan 100 koin. Ya. 100 koin. Jadi kabar baik banget kan? Jadi kita hanya register, kita dapat 100 koin. Terus bagaimana untuk bisa menambah koin? Kita harus mereferensikan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita, keluarga kita. Satu referensi yang kita dapatkan, kita akan dapat 3 koin. Nah, menariknya di sini, ini yang membedakan juga dari program-program lain sebelumnya adalah di sini nggak ada pre-sale, nggak ada private sale gitu. Dan koin yang akan didistribusikan adalah semua dari hasil airdrop. Nah, airdropnya pun ini dengan cara yang berbeda banget ya. Jadi ada airdrop yang harus main-main dengan game gitu ya, yang harus ngeklik, yang harus tap-tap layar gitu.
per 6 jam, per 12 jam, atau tiap hari. Tetapi di sini nggak ada begitu-begitunya. Jadi kita hanya mendaftar, kita dapat 100 koin. Kalau kita nanti ngajak teman, dapat 3 koin, gitu aja. Jadi kalau sehari kita bisa ngajak 100 orang, ya 100 kali 3 gitu. Kalau 1000 orang, ya 1000 kali 3. Jadi ada kecepatan. Tapi kalau sistem winning biasanya itu akan ada keterbatasan. Sehebat apapun kita mengklik, tetap ada maksimalnya. Nah, di sini bedanya. Teman-teman, sekali lagi, ini project yang memang sangat beda dengan airdrop yang lain ya. Total supply-nya atau yang akan didistribusikan nanti itu jumlahnya 10 miliar. 10 miliar itu nanti perusahaan hanya mengambil 0,5%-nya. Dan 0,5%-nya itu nanti sama perusahaan akan di-lock selama 10 tahun. Nah, jadi perusahaan ngambil sedikit, dialog, dan tidak akan pernah dijual. Berikutnya lagi ada nanti setelah masuk market di tanggal 8 Mei itu, semua yang diambil sama developer atau yang terjadi di transaksi itu nanti akan di-burning, dibakar, dihancurkan ya. Jadi 80% dari yang masuk market itu akan dihancurkan, sisa 20 masuk lagi, dihancurkan lagi. Itu dilakukan setiap minggu. Semakin sedikit supply, akhirnya apa? Akhirnya koin ini nanti menjadi sedikit. Kalau koinnya sedikit, yang minat banyak, makanya dipastikan harganya juga akan naik tinggi. Kira-kira seperti itu. Oke. Terus berikutnya kita sudah mulai register dari tanggal 24 Maret ya. 24 Maret kemarin kita udah mulai register dan kita udah rasakan bagaimana auranya, karena animo masyarakat, animo teman-teman ternyata sangat tinggi. Saking tingginya teman-teman punya animo seluruh dunia itu, servernya sampai ngejam, ya kan, sampai macet. Nah, tetapi yang kurang enak yaitu kabar kurang bagusnya ketika teman-teman ternyata 50% mungkin mendekati sana banyak yang nuyul. Ini terkenalnya orang Indonesia. Ini menjadi kabar yang tidak baik. Jadi mulai hari ini silakan teman-teman semua kembali ke jalan yang benar ya. Jangan pernah ada nuyul, jangan gunakan ID ganda. Kenapa? Karena nanti akan sia-sia seperti itu. Oke, teman-teman. Terus next project ini banyak. Sebenarnya nanti projectnya sampai ke sono banyak. Tenang aja. Jadi nanti ada project yang akan dikeluarkan menggunakan ada USDY. Ya, teman-teman yang udah ke Kamboja mungkin sudah dapat informasi juga bahwa nanti USDY itu bisa kita deposit ke bank, bisa kita ambil dari bank ya. Jadi di situ nanti bisa menjadi mata uang alternatif juga. Nah, USDY ini keren, itu adalah stable coin-nya. Dan nanti juga di Tantin itu ketika ini sebagai exchanger yang sudah dikenal banyak orang ya seperti biasa, pasti banyak orang-orang yang mau listing koin di sana. Jadi sementara teman-teman tidak usah berpikir yang aneh-aneh, nanti gimana, apakah ada yang listing, apakah nanti harganya nggak turun, apakah nanti dan bagaimana nanti, itu kita tiadakan dulu aja. Sekarang fokus dengan bagaimana kita berlomba-lomba merebut koin-koin ini dari teman-teman yang lain gitu loh. Karena kalau kita diem, orang di sebelah sana, di luar sana, dia juga akan melakukan ini secara gencar-gencaran. Nah, kira-kira begitu. Pengantar pada malam hari ini kita pendek aja, cepat. Kita nanti akan lanjutkan tanya jawab. Oke, berikutnya kita langsung akan mulai tanya jawab, teman-teman. Iya, Pak. Ya. Kalau dari penampakan di aplikasi Tantin saat ini, itu kita bisa tahu nggak sih Pak sebenarnya level 1 kita tuh berapa yang maksudnya yang belum istilahnya ya? Belum bisa Bu, belum kelihatan. Belum ya? Belum. Sabar, mungkin tanggal 1 nanti kelihatan. Berarti nanti kita akan tahu ya, contoh misalnya saya berhasil misalnya rekrut misal 50 gitu. Iya. Tapi ternyata baru di rekrutan ke-20 sudah ada yang share link misal. Nanti akan ketahuan. Iya. Insya Allah tanggal 1 nanti settle semua Bu. Oke, baru nanti akan ketahuan kita sampai level berapa bonusnya gitu ya? Ya, insya Allah ya. Oke Pak, makasih Pak. Oke, yang lain terima kasih juga. Yang lain? Wah, udah seperti semua nih kayaknya nih. Nggak perlu nanya-nanya lagi nih sekarang. Balik Pak Fardi. Oh, ada. Tanya Pak Fardi.
malam Pak. Oke, sebentar. Oke, Pak Yohanes Triutomo, Bali. Silakan, Pak. Ya, terima kasih kesempatannya. Selamat Ya. malam rekan-rekan semua. Salam kenal dari Bali. Pak Mardi, mungkin bisa dijelaskan, mungkin saya yang nggak ngikuti ya, istilahnya ada yang bertanya ini foundernya siapa sih gitu ya. Ini perusahaannya gimana sih gitu, tentang kedudukannya mungkin sudah dijelaskan di Kamboja dan seterusnya. Mungkin bisa diulas lebih detail lagi ya, Pak Mardi ya. Oke, jadi kalau kita dapat informasinya, foundernya tuh ada 5 Pak di dunia ini, ya. Jadi Tantin itu diambil dari nama galaksi atau tata surya, Pak. Tantin itu tata surya. Makanya tim kita ini yang sampai ke saya ini namanya tim bumi. Bumi kan, kalau kita tata surya itu kan ada bumi, Mars, bulan gitu-gitu ya. Terus saya juga udah ketemu dengan tim matahari juga waktu di Kamboja, dan entah nama yang lainnya apa saya belum tahu. Kira-kira begitu. Jadi foundernya ada 5 Pak. Apakah terus siapa 001-nya? Saya bukan apa-apanya Pak. Di luar Indonesia ini ada mungkin 50 leader yang sudah berkunjung ke sana, dan masing-masing kita mungkin bisa-bisa cross line Pak gitu, dari 5 founder yang berbeda gitu. Ya, cuman mungkin kebetulan saya orang pertama yang membuat Zoom perdana dari Kamboja, yang membuat Zoom pakai bahasa Indonesia. Paling begitu Pak Yohanes infonya. Ya. Oke, untuk selanjutnya Pak Mardi terakhir mungkin minta tolong, mohon maaf moderator mungkin ditertibkan kalau ada yang mau bertanya, lambaikan. Iya, yang mau bertanya ngantri aja, hand raise itu ada di menu masing-masing. Silahkan dibuka hand raise, nanti saya akan urutkan. Lah, ini sekarang yang udah angkat saya akan sebut yang namanya Yeni Lastri. Silahkan Ibu Yeni Lastri. Halo Ibu. Ya, makasih Pak. Ya, Ibu. Ya, kalau kita lihat di menu saya kan ada di sana tertulis tim kita ya, tim kita jumlahnya sekian orang. Tapi detailnya itu kita nggak bisa lihat gitu, nggak Iya. bisa diklik detailnya. Jadi kita nggak Iya. tahu ini siapa. Ditunggu ya Bu, tanggal 1 ya Bu. Oh, itu tanggal 1 ya Iya, Pak. makanya ini kita setiap hari maintenance ya untuk perbaikan web kita biar jadi normal atau sempurna lah, kira-kira gitu Bu. Oke deh, ditunggu Oke. Pak. Makasih Pak. Sama-sama. Dari awal ngejob itu sepertinya informasinya tetap berapapun kita nyponsorin. Misalnya kita udah nyponsorin 30, kita akan berhak di 30 kedalaman. Tetapi di last session kurang lebih paling berapa jam untuk posting itu dapat informasi bahwa seperti yang Bapak sampaikan tadi, itu saya udah sempat buat video, saya coret-coret aja tak sampaikan ke teman-teman biar pada paham. Jadi rule-nya memang aneh. Ini marketing plan baru pertama ini yang saya jumpain, kurang lebih kok aneh sekali gitu. Tapi akhirnya saya juga punya kesimpulan, oh ini perusahaan cerdik. Jadi dia memang membatasi terlalu banyak koin yang akan beredar. Kenapa? Kalau nggak hati-hati, nanti akan banyak yang terjebak. Contohnya gimana? Kita udah ajak atau kita udah sponsorin misalnya orang ke-1, orang kedua, orang ketiga, orang keempat, orang kelima. Nah, kalau ternyata dari 5 orang ini, orang kelima ini dan salah satunya sudah bisa mereferensikan atau bisa closing 1 orang, maka akan selamanya kita hanya sampai 5 kedalaman. Tuh. Makanya disarankan begini, kalau bisa setelah kita referensikan 30 baru kita ceritalah sama orang gitu. Kenapa? Biar level 30 kita sempurna, kira-kira gitu Pak. Nah itu trik ya kan. Atau nih kepada teman-teman semua triknya gini. Jadi silahkan dicari teman-teman atau saudara-saudara yang tidak bermain jaringan, karena dia tidak akan tergesa-gesa. Kalau pemain jaringan itu udah menunggu aja, begitu dapat ya gatel untuk segera di-share gitu. Tapi kalau orang pasif, Bapak Ibu, nggak apa-apa. Sampaikan closing setelah 30 baru bermain untuk pemain jaringan. Misalnya begitu kira-kira. Dan itu memang begitu Pak marketing plan-nya. Ini menjebak. Jadi misalnya Bapak punya persiapan untuk di level 1 Bapak itu 100 orang. Ternyata baru nyponsorin 2, yang kedua langsung mereferral, maka hanya 2 level Pak kedalaman sampai selamanya begitu.
Cukup jelas Bisa ditambah Bapak? Pak Mardi? Ya. Boleh Saya silakan tambah Pak Hendrik. sedikit. Ya. Nah, untuk teman-teman yang udah mendaftar tetapi tiba-tiba ya di saat 10 jaringan baru tersebar ada yang ngasih link referral. Kita masih berpeluang karena ini sistem, ini teknologi, dia tidak makan korupsi ya. Tapi dalam masa yang sama kita usahakan untuk kita punya direct sponsor itu bisa lebih 30. Kalau kita lebih 30 di saat nanti update tanggal 1 berjalannya program yang kayak Pak Mardi bilang tadi dari awal, kita juga tidak rugi. Tetapi kalau di update-nya tanggal 1 itu kita berpeluang, wah ini berarti 30 dari kita hitungan tadi itu dari 15, tapi udah ditambah lagi 15, terhitung dari 30, juga kita tidak rugi. Jadi kita untung juga. Nah sekarang teman-teman, kalau link sponsornya itu masih kurang ya, masih kurang, contoh ada 5, ada 6, tambah aja terus, sponsori terus, dan inilah saatnya kita memenuhi kuota yang kayak Pak Mardi bilang tadi. Jangan kecewa dulu karena sistem masih ada perbaikan dari tanggal 26 sampai tanggal 1. Nah, mana tahu berhasil berarti dapat 30 level kedalaman. Oke? Begitu Pak Mardi. Kira-kira begitu. Masih ada pertanyaan yang lain, teman-teman? Nah, sekarang saya panggil Pak Ibnu Hasan. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Mardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, minta maaf Pak. Ini saya bertanya, tapi saya ingin tanya jawab sama Pak Mardi. Bisa nggak Pak? Ya boleh, lanjut Pak. Nah, jadi pertama saya tanya itu Pak, yang bonus 100 ya setelah kita daftar, itu bisa langsung ditukar saat 8 Mei Pak? Jadi Bisa, Pak. maksudnya? Bisa. Bisa ya? Info dari company bisa begitu ya. Kalau saya lihat nih Pak, saya lihat dari proposal yang kita terima ya, artinya kita baca-baca. Saat ini kok di masa tes nih Pak. Kalau di masa tesnet Pak. Ya malah belum Pak. Sekarang nih yang kita terima di web itu masih koin biasa gitu ya. Jadi belum ada koin-koinan, belum ada koin beneran gitu Pak. Ya artinya masa testnet. Iya. Terus kalau 8 Mei ini masa testnetnya ini saya lihat malah di akun ini selama 2-3 tahun tuh Pak. Masa testnet blockchain. Oke. Ini Bapak dapat dari mana infonya? Di mananya? Nah, aku jawab Pak. Di akun ada di tanya jawab Pak. Oke. Ya, nanti aku Oke, jawab Pak Hendrik ya. silakan Pak. Pak Hendrik bantu jawab Pak. Iya. Iya. Secara detail proposalnya aku baca dan aku yang mentranslatekan jadi bahasa Indonesia juga, dan juga Pak Mardi juga ada yang mentranslatekan bahasa Indonesia. Maaf Testnet Pak, ini agak jauh, bisa lebih dekat ke mic-nya Pak supaya saya bisa kurang jelas. Dengar Pak? Clear? Iya ya, oke. Nah, testnet itu biasanya berlaku dari jaringan blockchain, Pak. Sekiranya dia itu cuman startup itu dimulaikan dengan blockchain. Tetapi di dalam sistemnya Tantin, dia mulainya dari exchanger. Sama persis kayak Indodax pertama, dia buka token, itu tidak ada tokennya. Sebelum dia lahir, TEN itu kan, dia cuman ada exchanger yang namanya bitcoin.co.id. Setelah itu berubah menjadi Indodax setelah mempunyai token TEN. Nah, hampir mirip juga dengan Tantin ini. Dia walaupun testnetnya belum bermulai, tetapi dia bisa diperjualbelikan di exchangernya karena mereka tahu total supply ada berapa di dalam exchanger itu. Jadi dalam masa yang sama, bukan testnet yang kita pikirkan. Yang kita pikirkan berapa jumlah token yang kita punya di saat nanti bisa kita jualkan langsung. Karena kita tidak ada lagi transfer ke exchanger lain selain pada exchanger Tantin. Ya kan? Selain itu, otomatis nanti wallet yang kita punya ataupun APK yang kita ada sekarang ini otomatis akan menjadi sebuah exchanger. Nah, exchanger itu yang namanya Tantin Exchange. Nah, sekarang ini dia adalah bagaimana mencari user tetapi dia kasih imbuhan sebanyak 100 token. Nah, bagaimana? Udah terjawab persoalan Bapak? Maaf Pak, saya bisa berikan pendapat sedikit. Testnet yang Iya, kami tahu
testnet yang kami tahu, yang kami pahami, ya, Pak. Yang umumnya yang kami pahami, ya, di mana-mana itu testnet itu tidak ada sesuatu yang bernilai di sini. Betul. Tidak ada nilai ekonomisnya, tidak ada selama masa testnet. Oke, jadi gini, Ya. blockchain Dan itu satu lagi, Pak. blockchain. Satu lagi, Pak, Ya. untuk masalah exchange ini, Hmm. ini yang saya baca dan yang saya pahami, exchange ini bukan exchange checks, bukan seperti Indodax, tapi exchange DEX, Pak. Web3. Ini exchange Web3. Bukan, Pak, ini DEX, bukan DEX. web. Ini bukan Web3, Pak. Dia semi. Dua-duanya ada, sama kayak Binance. Developer ini membangun hampir mirip kayak Bybit, bukan hampir mirip, 100% mirip Bybit, Binance, Gate.io. Mereka ada semi. Pertama mereka ada namanya Web3 dan mereka juga ada namanya centralized exchange. Nah, sekarang ini mereka mencari user untuk centralized exchange dan juga bisa dikombinasikan dengan Web3 untuk penyimpanan token di dalam blockchain mereka sendiri. Kemungkinan nanti baru digunakan sebagai testnet melalui blockchain mereka itu. Setelah diverifikasi ulang untuk membenkan mana yang sebagai tuyul tadi saya bilang ataupun token-token sampah itu, otomatis, nah itulah yang akan dikembalikan kepada mainnet. Begitu, Pak. Mainnet, testnet itu adalah developer menjalankan jaringan untuk uji coba. Setelah uji cobanya benar, flow-nya betul, algoritmanya pas, baru dijadikan mainnet, baru bisa bridge di antara blockchain lain untuk masuk ke apps wallet mereka sendiri. Nah, ini mereka menyediakan dulu bukan testnet. Ini belum ada testnet sama sekali. Ini cuma pendaftaran di dalam wallet APK sebelum menjadi 100% exchanger. Begitu, Pak. Ini semi. Cek dan juga ada. Jadi kita belum memasuki masa testnet, ya. Jadi ini Belum. seperti kita dikasih cuma-cuma. Jadi Betul. artinya kita tidak perlu melakukan Kalau sekarang dia penukar. melakukan testnet itu rugi. Karena gambar semut aja bisa jadi 100 token kayak Pak Mardi Ya bilang jelas, Pak, tadi. memang tidak ada nilai ekonomisnya, kan? Benar. Kalau testnet Nah, sekarang ini saringan kedua namanya grading. Makanya nanti ada namanya verifikasi kayak WLD. Mungkin kamera betul nggak gambar KTP dan juga nomor HP ini aktif, kita digunakan, mungkin foto gambar kita nggak tahu, mungkin. Nah, barulah token yang benar-benar token dimasukkan ke exchanger. Sekiranya ada nanti Web3-nya atau walletnya bisa dipindahkan, kemungkinan CTC bakal digunakan pakai atau diperjualbelikan di tempat exchanger-exchanger lain. Kenapa? User hari ini punya 10 juta. Nah, semua exchanger mengambil setiap token yang punya volume daripada user, kiranya usernya lebih dari 10 juta ataupun lebih daripada nanti 20 juta, otomatis juga exchanger-exchanger lain diperjualbelikan. Kemungkinan CTC juga diambil otomatis oleh Indodax. Kenapa? Dia memperlihatkan ada volume user dan volume trading yang besar di dalam sistem itu. Nah, sekarang belum ada testnet sama sekali. Testnet itu pasti berlaku di saat nanti developer dah menyiapkan namanya wallet, apps walletnya sendiri di dalam jaringan Web3. Gitu, Pak. Berarti di saat penukaran nanti kita seperti dalam market internal, ya, internal tantin aja, ya. Sekarang baru internal. Setelah internal, ini betul. Internal. Sekarang internal. Internal kan kita dibayar nanti di tanggal 8 Mei. Iya. Itu ditebus, ya, ditebus koin kita oleh developer. Betul. Dengan cara mekanisme yang apalah KYC. yang Pak KYC. tadi yang Pak jelaskan. Berarti Ya. itu internal, Pak, ya. Ya, jadi begini peringkatnya, Pak. Pertama, kita mendaftar dan kita menggunakan OTP diguna pakai, mungkin disalah pakai gambar semut bisa menjadi token. Nah, akhirnya ada namanya KYC kedua, kita nggak tahu kebijakan apa yang dia pakai. Semua token-token yang tidak bernilai ataupun tidak ada hak pemiliknya, sama persis kayak gini. Bapak sekarang punya ruko, tetapi Bapak pasti mau ruko Bapak orang membeli yang sering menjual beli. Tidak mau orang yang sekali beli lepas itu pergi, kan? Makanya itu butuh KYC. Nah, setelah tahu total supply token tadi yang benar-benar yang ada pemiliknya, yang selebihnya dibakar kayak sesuai dengan proposal dia, barulah token tadi bisa dipindah-pindahkan dengan jumlah supply yang setelah dihapus dan setelah
pegang oleh hak pemiliknya berapa tahun, dan juga pemilik asli seperti kita yang KYC udah di-approve, baru bisa dipindahkan melalui apps wallet yang mereka siapkan nanti. Mungkin ya. kita di bridge Betul, begitu. betul. Jadi satu Alright. lagi yang terakhir nih Pak. Maaf Pak, satu lagi yang terakhir. Silakan. Satu lagi yang terakhir. Kalau begitu Pak, karena kami sudah terlanjur artinya terlanjur Ya. mempromokan referral kami bahwa kami akan dibayar 100 minimal 100 ini ya, $100 ya. $100 dalam bentuk USD ya. Kami minta yang terakhir Pak, kira-kira Pak bisa menjamin nggak bahwa kami akan dapat seperti itu? Artinya internal ini berlaku gitu. Nanti Nah, di tanggal menjaminnya 8 lewat, bisa menjaminnya itu daripada orang yang bisa menjamin itu daripada orang yang KYC itu. Kalau Bapak pakai KTP Bapak, nomor HP tidak sesuai, password lupa, itu tidak bisa dijamin token itu hak milik dia. Nah, mungkin di tanggal 8. Benar. Kalau KYC itu approve, berarti token hak milik kita itu dapat di kita, itu dijamin oleh perusahaan, bisa dijual beli. Benar. Tetapi kalau KYC tidak approve, dan juga link referral kita semuanya adalah tuyul, itu tidak menjamin semua token yang kita dapat dari referral kita itu murni kita punya, tidak. Sekarang cuma pajangan angka aja. Grading yang kedua pasti terjadi. Pasti terjadi grading kedua untuk KYC kali kedua. Kenapa? 10 juta user selama 3 hari. Agak-agak ada nggak yang orang tuyul? Secara logikanya pasti banyak. Benar kan? Nah, jadi kita tunggu tanggal 8 dan kita siapkan dulu, pastikan KTP benar, nomor HP benar, ataupun email benar yang bisa masuk OTP, password jangan lupa, kalau lupa nggak masalah karena nanti kita bisa forgot password. Yang pastikan KTP pasti muka harus sama dengan kita. Jangan nanti KTP gambar semut, muka kita approve KYC, itu nggak bisa. Oke, itu aja dipastikan dulu Pak. Oke, itu lanjut yang lain Pak Mardi. Luar biasa Pak Hendrik, luar biasa. Oke, yang lain silahkan. Saya akan panggil lagi Bambang. Pak Mardi, izin live ya dulu, saya mau bayar zakat fitrah dulu. Oke, silahkan Bapak. Ya, Oke, yuk. Pak Bambang Agus, silakan. Masih standby, Pak Bambang Agus. Bambang Agus. Lewat, ada Kanemochi. Nah, Kanemochi. Silakan Pak. Malam Bapak. Ini aku ada beberapa yang mau join itu pakai iPhone, tapi saya belum tahu tutorialnya seperti apa ini. Tolong dikirim Pak. Ya, pakai iPhone. Yang Pak iPhone, Pak Hendrik ada solusi ya, sudah ya? Sudah ada solusinya, cuman kita tutorialnya? harus dampingin orang. Ya, tutorialnya nanti tak buatin. Dia harus ada matikan beberapa security untuk me-approvekan APK itu didaftarkan. Nah, begitu. Nah, kalau kita biasanya kita bisa gunakan ditunggu ya Pak. itu. Ini memang banyak ini iPhone ini. Benar. Baik, siap. Tak siapkan cepat mungkin. Siap. Ya, jadi teman-teman yang punya kendala registrasi atau install aplikasinya di iPhone, ditunggu nanti insya Allah kita akan buatkan solusinya, tutorial. Halo. Mochi. Halo. Oke, sudah cukup. Oke, berikutnya ada Sultan Syah 18. Silakan. Baik, terima kasih Pak Mardi. Selamat malam semua. Pak Hendrik juga. Tadi penjelasannya cukup ringkas ya. Saya ingin bertanya begini. Apa tidak sebaiknya pada Zoom yang ke depan ada tim manajemen dari perusahaan? Karena apa? Mungkin sebagai keyakinan kita bahwasanya roadmap atau proposal yang dibuatkan oleh perusahaan itu memang benar-benar terjadi dan akan terjadi maksudnya begitu. Nah, jadi begini, Pak. Penjelasan Pak Hendrik tadi saya dengar tangkap, mohon maaf Pak Hendrik, itu kan masih semuanya kemungkinan dan kemungkinan gitu ya. Bukan. Jadi begini Pak, di antara kita yang datang ya ke Kamboja, cuman saya yang pandai bahasa Mandarin. Siap. Jadi dalam masa yang sama, kalau kita hadirkan untuk developer sebagai host ataupun menceritakan apa yang kita ceritakan,
itu ngambil waktu untuk ditranslatekan. Nah, Iya. sebagai developer, saya juga paham karena kita juga sebagai developer yang ada di Indonesia dari blockchain, dari website, dari apps dan juga wallet, kita paham. Jadi dalam masa yang sama itu bukan kemungkinan, itu pasti. Kenapa? Kepastian harga yang kita tidak bisa pastikan. Jadi kayak Oh, iya. Pak tadi Iya. ditanya, Betul. kenapa dia tidak digunakan testnet dulu? Nah, kalau dia gunakan testnet dulu, itu bisa merusakkan token. Kenapa? Token yang udah dikeluarkan, dia tidak bisa mengambil lagi, Pak. Benar kan? Betul. Contoh hari ini token yang udah keluar, bisa nggak developer mengambil lagi kalau namanya blockchain? Tidak bisa. Tetapi kalau di dalam yang namanya internal bisa. Yang saya pastikan, apa yang diceritakan sama Pak Mardi, apa yang kita ceritakan malam ini, itu bukan mungkin. Itu pasti terjadi. Hari ini pertama kerjanya bagaimana user yang didaftarkan, setelah itu grading kedua, masuk exchanger, baru ada namanya testnet dan baru ada wallet. Nah, pokoknya tanggal 8 mudah-mudahan langsung bisa dijual. Begitu. Iya. Karena maaf Pak Hendrik, tadi kan saya dengar Bapak banyak bicara kemungkinan. Jadi ini saya tanyakan kembali gitu. Mohon maaf kalau Bapak memang sudah pernah menjadi tim di Kamboja, saya sungguh sangat yakin begitu apa yang Bapak sampaikan itu mungkin itu pengejuantahan daripada pihak perusahaan begitu Pak. Mohon maaf Pak. Nah, baik. Karena keseriusan kita kemarin dari tim Kamboja mengantar wakil untuk kita di Jakarta kali pertama membuat event, itu bukan event personal Pak. Itu memang adalah event yang dihadiri Pak Mardi, saya, Pak Iwan dan juga hampir 220 orang. Itu memang bagaimana kita buat dokumentasi untuk Indonesia untuk diantar ke Kamboja. Jadi berarti apa yang kita ceritakan ini kemungkinan itu dari sikap yang saya ceritakan kemungkinan mungkin ya dia punya verifikasi bukan wajah, tetapi mungkin juga foto KTP bagaimana kita nggak tahu, mungkinnya begitu karena itu adalah alur dan termnya mereka, kita tidak tahu, itu surprise. Jadi alurnya 100% sesuai dengan proposal yang diceritakan Pak. Ya, gitu. Kalau untuk KYC dan segala macamnya itu mungkin ada ketentuan lain dari perusahaan untuk benar-benar menyatakan bahwasanya si empunya token atau koin itu memang benar mereka begitu Pak kan, memang itu betul. Yang kita nanti mau sampaikan ke referral kita adalah pada tanggal 8 nanti insya Allah rencananya sesuai dengan pembicaraan tadi bisa menjadi pertukaran begitu Pak. Pairingnya mungkin USDT atau apa itu kita belum tahu ya Pak ya. Secara logiknya begini Pak. Di tanggal 8 opening itu bukan langsung bisa dijual. Opening itu pembuka. Mungkin tanggal 9 setelah opening baru bisa dijual. Betul. Nah, begitu Pak. Pasti. So. Yang penting ada kita kasih masukan ke referral itu sesuatu hal yang memang benar-benar bisa dipairingkan nanti Pak begitu. Terima kasih Pak Hendrik. Sama-sama Pak. Sama-sama. Terima kasih. Selamat malam Pak. Juga semua. Malam juga Pak Sultan Syah ya. Berikutnya ada Pak Mustam. Pak Mustam silahkan. Masih angkat tangan Pak Mustam. Angkat tangan beneran atau kepencet ini? Halo Pak Mustam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan. Oke. Silakan Pak. Ya, halo Bapak. Ya, langsung Pak. Pak Mustam. Silahkan Pak Mustam, silahkan. Oh ya, mau tanya. Ini kan kemarin kan saya sudah ini nanti setelah itu bentuk jaringan Pak ya? Setelah itu. Apanya nih Pak? Enggak, ke bawahnya repelernya. Harus berapa orang? Harus berapa orang sebanyak-banyaknya. Jadi Mas, ini Bapak baru pertama kali malam hari ini? Iya, baru gabung kemarin. Oke. Nah, sebenarnya kalau Bapak udah dapat broadcast dan lain-lain itu udah banyak banget ya, detail sekali. Jadi gini Pak, untuk menambah koin kepunyaan kita, sekarang kan tidak ada pre-sale, tidak ada private sale. Makanya yang bisa kita lakukan adalah sponsorin Pak, atau menawarkan program ini kepada teman-teman yang lain. Itu aja. Jadi Bapak kalau ngajak 1 orang dapat 3 koin, kalau ngajak 10 kalikan
10 gitu aja. Tetapi ada aturan marketing plan-nya yang tadi sudah saya bahas. Nanti ada konkret Pak sebenarnya. Nanti ada minta video-video aja sama orang yang mengundang Anda. Itu udah konkret sekali. Nah, di sini untuk kita memperbanyak koin, pokoknya Bapak bermain network dengan cara marketing plan-nya matahari Pak. Gitu. Dan berikutnya lagi yang saya sampaikan tadi. Jadi ada rule bahwa untuk menentukan kedalaman sampai 30 level itu, kalau bisa sebelum sebelum disebar link referral kita itu genepin dulu Pak 30-nya. Karena kalau kita baru 10 dan kita sebar ternyata langsung ada yang closing, ada yang dari referral itu, maka kedalaman kita terhenti sampai sebanyak itulah Pak. 10 ada yang closing, kita punya cucu maka terhenti 10. Kalau kita 15 ada yang closing 1 berarti terhenti 15 gitu. Ini marketingnya sedikit aneh Pak, agak berbeda dari yang lain. Nah, tetapi tujuan perusahaan adalah ini biar tidak boros pendistribusian koin ini, tidak terlalu banyak gitu. Dan kita memang harus punya strategi untuk itu Pak. Ada lagi Pak pertanyaan? Untuk modalnya Pak, investasi ini nggak ada ya? Nggak ada Pak, ini gratis Pak. Jadi kalau Bapak selanjutnya, ya? Untuk selanjutnya apa memang nggak ada Pak? Nggak ada Pak, nggak ada. Selanjutnya kalau Bapak mau nambah beli ya silahkan nanti ketika marketnya udah buka. Oh gitu. Gitu. Oke ya, siapa? Mau turun Pak? Ya, sama-sama Pak J. Oke, Pak Sundi masih ada pertanyaan apa ini Pak Sundi? Kecil Pak. Nggak ada, sebentar ada Pak Sundi. Silakan. Oke, ya Pak. Pak saya mau tanya ini silakan. Pak. Tentang Ya. apa namanya? Saya takutnya kan sekarang pendaftaran kebanyakan pakai nomor WA ya Pak. Iya betul. Jadi takutnya nanti kan salah satu strategi Tantin begitu pakai WA kalau udah nggak aktif nomornya hangus kayak gitu, bisa terjadi gitu nggak ya Pak? Bisa dong, makanya ya WA-nya hati-hati. Harus benar-benar yang jangan sampai hangus. Iya, makanya waduh saya bilang repot juga tuh. Nah, kalau hangus berarti Bukan. Gini loh Pak, ini perusahaan udah punya rule, jadi kita tinggal ikutin aja. Kita harus disiplin aja, pakai WA yang aktif, email yang aktif, ya kan? Terus dia memberikan marketing plan dengan cara yang itu ketika kita baru nyepotorin sedikit ternyata udah closing, kedalaman mentok di situ. Ini kan marketing plan yang dikeluarin perusahaan. Gimana Pak? pengertian WA aktif itu kan gini Pak, nomornya yang masih bisa diisi pulsa atau nggak bisa diisi nih, tapi WA-nya masih aktif gitu. Artinya nomornya udah kadaluarsa. Kemungkinan kalau gini Pak Sundi, kemungkinan kalau dilihat dari OTP yang masuk itu hanya WA-nya aktif aja udah cukup deh. Nah itu maksudnya. Tapi ada tapinya. Kalau nomornya itu tiba-tiba ada yang beli, langsung WA-nya ditukar hak milik sama orang, nah itu bukan kita punya lagi. Betul. Nah itu yang kita khawatirkan. Beresikonya di situ. Iya makanya. Ya, pokoknya disikapin aja Pak ya. Marketing plan-nya begini, rule-nya begini, kita ikutin Ya sama kayak kita beli mobil atas nama mantan, tapi kita bayar per bulan. Setelah habis bayar, ya mantan yang punya. Jadi begitu ceritanya Pak. Iya oke Pak. Ya artinya buat bapak-bapak yang lain hati-hati nih WA-nya harus ini. Ya, paling enggak sampaikan ya Pak, bisa ke bawah. Ya. gitu. Ya, oke. Oke. Cukup ya Pak Sundi ya. Cukup, silakan Pak. Makasih Pak. Berikutnya. Pak Sufyan Effendi silakan. Cek. Assalamualaikum, ada suara? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya silakan Pak. Oke, salam kenal semuanya dari teman-teman semua dari Kota Bekasi ini. Saya mau bertanya Pak, seandainya kan banyak nih referral saya di bawah nih, kan saya kan susah juga nih buat narik orang. Kalau kita main solo itu bisa nggak katanya? Main solo? Nah, ibaratnya main solo gini, kalau kita udah daftar, terus kita nggak pakai referral, kita udah nggak sebarin lagi, kita main diem aja udah katanya. Apakah itu akunnya berfungsi nggak? Ya bisa kan, berarti cukup menerima dengan koin yang sudah ada gitu nanti kan. Bisa, berarti stuck di tempat ya Pak ya? Iya, Bapak begitu register terus udah diem nggak usah ngapa-ngapain juga boleh. Berarti cukup dengan 100 koin gitu kan. Iya boleh Pak, nggak apa-apa.
yang dipertanyakan mereka kan itu jadinya kalau seandainya saya nggak dapat referral karena saya kan kita kan carinya tingkatan-tingkatan level nih katanya. Seandainya kita sulit, masalahnya buat narik orang itu masalahnya banyak adu argumen seperti yang saya share di grup itu argumennya nggak bahaya tuh itu kan Pak ini gini pribadi ini gitu. udah sebentar Pak Effendi, ini sudah sering kita bahas dari awal ya kan, dari awal banget ini pasti akan bagaimanapun ceritanya ada yang tidak setuju ya kan ya, kembali lagi iya pasti ada yang tidak setuju walaupun program ini gratisan, jadi tidak ada resiko secara finansial. Ya makanya ada yang takut untuk katanya apa tadi untuk pinjol, ada yang takut bla bla, pokoknya banyak deh gitu, atau data kita dicuri bla 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 gitu. Nah ini memang hak mereka sih sebenarnya. Tetapi kalau kita melihat nih teman-teman yang sudah pada bermain kripto, yang sudah bermain trading di luar, itu mau nggak mau kita memang harus KYC dengan menggunakan ID card kita gitu loh, bisa paspor, bisa KTP. Jadi ini adalah hal yang biasa aja sebenarnya, hal yang biasa terjadi. Tetapi kalau ini ditawarkan dengan orang yang apa namanya, yang belum pernah melakukan, yaitu terjadi ketakutan begitu, biasa aja Pak. Nah kalau yang takut ya jangan gitu. Selesai. Yang ragu jangan gitu aja. Seperti yang sampaikan lagi ya, saya bilang seandainya kamu mau ikut jangan bersifat ragu-ragu. Maju kalau enggak skip, saya bilang begitu. Jadi ini ada lagi yang bilang begini, kamu itu diajak siapa, kamu jelas nggak siapa, ring berapa itu ketua kamu katanya. Ditanya ring itu maksudnya apa tuh Pak? Nggak tahu. Ini kalau bahas begitu saya potong sedikit Pak Mardi sama Bapak yang bertanya. Begini Pak, teknologi internet itu bermula di tahun 1996. Mungkin sebelum itu sudah ada. Sebenarnya kita udah melewati beberapa fase tahun. Itu adalah pertanyaan kuno bagi orang-orang yang masih yang namanya tidak membuka mindset. Hari ini kita untuk mencari data itu menggunakan hujung jari saja. Kita bisa Google, kita bisa search berapa traffic yang bisa besar di dalam sistem Tantin ini, juga kita bisa ngecek melalui website dia. Jadi dalam masa yang sama mereka juga buat namanya grup Telegram. Mereka menampilkan owner, mereka menampilkan siapa yang CEO-nya, siapa foundernya juga ditampilkan. Sama persis kayak kita membeli token. Hari ini juga tidak ada developer yang keluar sama persis kayak BTC. Awalnya BTC keluar pun orang nggak bilang, waduh ini Satoshi siapa, nenek moyang Satoshi siapa. Kita pikirkan hari ini tinggal cuma 42 hari. Kalau yang pasti pemikirannya masih begitu, itu pertanyaan kuno Pak. Kenapa? Kalau dia bermain dengan Facebook, bermain dengan IG, ada Twitter, Telegram, dan juga mempunyai HP, menjaringan di internet, itu datanya kapanpun bisa diambil. Jadi kita tidak perlu cerita tentang data. Kita bagaimana hari ini kita mengkoleksi token itu sebanyak mungkin dengan data yang benar. Itu aja Pak. Oke siap. Itu terima kasih banyak Pak Hendrik sudah memberikan edukasi. Itu adalah ilmu buat saya. Terima kasih banyak. Nanti itu penyampaiannya mungkin saya sebagai penyampaian yang terbaik nanti buat teman-teman yang mau ikut, mau enggak itu terserah mereka. Yang penting itu ada penyampaian dan penjelasan ya. Betul. Yang penting kita jelaskan informasi yang udah kita terima apa adanya, nggak usah ditambah-tambahin, nggak usah muluk-muluk. Tapi ketika dia respon, ayo. Kalau enggak ya udah, itu aja kan. Oke, siap. Itu pokoknya kita edukasi Pak, bukannya adu debat. Terima kasih banyak atas ilmunya semua. Pak Hendrik semangat selalu buat teman-teman semua, semangat. Jangan lupa gaspol, jangan sampai keren. Assalamualaikum. Semangat Pak. Waalaikumsalam. Berikutnya ada Pak Edis, silakan. Assalamualaikum Pak Mardi. Salam kenal dari Medan. Oke, siap Medan. Pak, itu kan ada tas harian yang kita kerjakan harian. Pertanyaan saya, apakah ada benefit tambahan di saat kita melakukan kerja harian? Kalaupun kita tidak melakukan kerja harian, apakah ada sesuatu yang merugikan buat member? Itu aja Pak Mardi. Iya, itu tugas harian itu kalau kita jawab betul semua, kalau tidak salah dapat tambahan 1 koin. Gitu. Kalau nggak salah begitu. Kalau tidak dikerjakan gimana? Ya nggak apa-apa Pak. Saya juga nggak kerjakan kok. Gitu.
Oke, makasih. Iya. Memang udah ada itu apa namanya, udah ada jawabannya yang di share ke grup. Nah, itu buat panduan teman-teman kalau melakukan kerjaan, lumayan nambah 1 ya Pak ya. Iya, betul. Iya. Itu aja Pak Mardi. Makasih. Oke, berikutnya Pak Bambang Agus. Tapi hari ini nggak ada kan tugas hariannya Pak, cuma ada 2 doang itu menu. Iya, Pak Bambang Agus, silakan. Assalamualaikum Pak Marti. Waalaikumsalam. Ini saya mau tanya seputar dan KYC. Status terdaftar itu hanya terregister saja atau plus KYC. Contoh begini, misalkan kita daftarkan register posting 20 orang saat itu. Nah, yang 10 sudah KYC, yang 10 belum, terus mereka sudah bagi link. Nah, hak kita ini 10 generasi apa 20 generasi? Gitu aja Pak, makasih. 10 generasi Pak harusnya. Oh, berarti pendaftaran itu harus plus KYC gitu? Iya, betul. Oh, terima kasih. Karena untuk dapat yang 100 token itu memang harus KYC dulu. Ya, KYC pertama itu hanya upload KTP aja, ya. Dan itu yang sempat saya di awal tadi sampaikan, mungkin bukan KTP yang diupload aja tetap verified, gitu. Tapi ya hati-hati ketika nanti ada ditertibkan dengan KYC dengan yang benar sebenarnya, contoh pakai selfie memegang KTP atau mungkin dengan cara nanti video call gitu-gitu ya. Makanya teman-teman tetap aja satu dokumen, jangan ganda dan jangan pakai dokumen-dokumen yang palsu. Mungkin cari dari Google, cari online gitu, nggak usah. Jangan. Itu ya Pak Agus ya, Pak Bambang Agus ya. Terima kasih. Iya, berikutnya ada Pak Sahrul nih, Simalungun. Baik, terima kasih. Salam kenal untuk semua dari Simalungun, Sumatera Utara. Sedikit saya mau tanyakan. Kebetulan baru tadi saya dapat informasi ini. Alhamdulillah memang kita belum tahu regulasi cara-caranya. Terus pengajak saya tidak menyebutkan bahwasanya ini hal yang berbeda setelah saya dengarkan tadi. Artinya harusnya 30 orang dulu baru kita berikan link-link yang ke rekening kita. Ternyata dia belum dapat 5, saya udah nge-share juga. Dan saya udah dapat juga 4 orang gitu. Jadi kan baru malam ini saya dengar itu Pak Mardi ya. Terus yang saya mau catakan, sini ada tadi tentang tuyul-tuyul, saya nggak begitu paham. Tapi artinya tadi saya sudah daftarkan karena Pak Mardi juga mengatakan tadi atau teman-teman yang lain mengatakan bahwasanya ajak keluarga, saudara atau gimana kan gitu. Saya sudah daftarkan punya istri saya dan sudah dapat juga 100. Tapi ternyata HP dia tidak memungkinkan gitu Pak. Terus saya masuk dalam satu HP yang sama Pak, tapi dengan ID yang berbeda. Apakah itu termasuk melanggar atau apa Pak? Mohon petunjuknya Pak. Enggak Pak, selagi dokumennya berbeda, insya Allah nggak apa-apa. Oh gitu ya Pak. Misalnya nih teman-teman ada yang mau didaftarkan kesulitan, mungkin HP-nya nggak sanggup atau banyak atau paketnya nggak ada misalnya kan. Tetapi kalau paket nggak ada sih kayaknya nggak bisa karena kita harus ambil OTP kepada HP yang kita daftarkan Pak. Gitu. Jadi nggak apa-apa. Bisa. Satu HP bisa, Pak. 2 bisa ya. Oke Pak. Makasih. Sementara itu ada sama Pak. Ya. Oke. Berikutnya masih ada. Coba drop saya. Oke Pak Bejo silakan. Untuk mekanisme withdrawnya gimana Pak? Itu bisa transfer antar teman, antar akun atau dijual ke perusahaan itu nantinya Pak? Halo. Nah, begini cara transfernya, Bang. Abang pernah pakai Indodax? Halo. Abang pernah pakai Indodax? Belum, Pak. Ada Binance, exchanger yang lain? Enggak ada, Pak. Saya pemula, Pak. Oke, jadi begini. Setiap exchanger bisa transfer antara user.
Karena di sini ada namanya tempat fitur menjual beli yang namanya aset kripto. Jadi kita bisa transfer antara user, sekiranya walletnya nanti muncul, kita bisa P2P namanya. Ya, jadi tidak ada masalah, bisa ditransfer antara user. Tetapi setelah greeting ya, ataupun verifikasi kali kedua, setelah untuk standby membenkan mana yang tidak token yang punya pemiliknya akan dibakar. Oke? Pasti bisa Pak, transfer antara user. Ya. Itu harus KYC dulu yang kedua Pak ya. Ya kemungkinan, jadi saya tidak tahu bentuk KYC-nya gimana. Ada yang gambar, ada yang dulu kayak Indodax pakai apa namanya tanggal dan juga segala macam. Tapi kemungkinan yang sekarang up to date yang pakai AI, mungkin geleng-geleng, ngangguk-angguk, ketawa, senyum-senyum, klip-klip Pak, gitu Pak matanya. Oke? Ya, makasih Pak. Iya, sama-sama. Maaf Pak Hendrik, saya izin menyangkut yang ditanyakan tadi. Seandainya saya punya akun Indodax Pak, apa bisa itu masuk ke Indodax Pak? Entah Indodax kan mainan Pak. Jadi begini. Jadi gini Pak, Indodax itu bukan mainnet, dia mengambil bridge semua exchanger Pak. Jadi dalam masa yang sama, sekiranya CTC mempunyai blockchain sendiri dan dia melihat potensi user yang berskala besar di dalam CTC, Indodax pasti menjual belikan token itu Pak. Karena sekarang kita lihat Shiba, ada namanya Bong, token-token yang mempunyai volume trading yang besar, sampai detik hari ini itu Indodax mengambil Pak, bukan cuma Indodax, Binance, Gate.io, karena mereka butuh followers. Contoh begini, saya punya followers 1 juta di YouTube, Bapak punya follower cuma 1.000, mau nggak Bapak berkolaborasi dengan saya? Pasti mau kan? Untuk mengambil user saya, betul nggak? Jadi itu akan terjadi Pak. Jadi dalam masa yang sama, volume trading bagus dan juga user untuk token ini banyak, otomatis ada pasti di Indodax, ada pasti di Gate.io dan juga kemungkinan diambil oleh exchanger-exchanger besar. Nah inilah misi yang dikerjakan oleh Tantin. Tetapi dia tidak muluk-muluk kayak yang ada di luar sono. Dia bilang kita akan masuk ke Binance. Tidak. Binance ataupun di Gate.io ataupun di Bybit, mereka itu cari untung dari volume trading. Sekiranya token ini mempunyai follower yang besar, berarti volume tradingnya juga besar. Begitu Pak. Lanjut, ada pertanyaan Pak? Silakan. Ya, masih agak bingung aja Pak. Soalnya jadi begini, sederhananya begini. Withdraw-nya itu langsung di dalam sistem itu nanti, dan kita bisa mencairkan berbentuk USDY, lalu bisa dikoneksi juga kemungkinan sebagai stablecoin 1:1. Kita bisa transfer USDT itu ke Indodax Pak. Ataupun nanti begini aja, di dalam WA saya ada, sekiranya harga berapa nanti di exchangernya, saya beli token Bapak dan saya jualkan. Nah, gampang itu bisa. Alright. Terus ini sekarang udah ada belum Pak menunya yang benar-benar ikut di bawah kita, downline kita yang sudah KYC, itu ada nggak datanya Pak dari kita? Ada menunya nggak Mas? Ada menunya, di tim sebenarnya menunya. Jadi kita di tim ini masih ada perbaikan. Contoh, pertama, untuk kita satu akun mendeteksi level sampai ke 30 itu berat untuk satu user ya. Kalau saya kan juga developer, itu juga berat. Jadi makanya sekarang mereka memperbesar server supaya kita bisa mendeteksi level keberapa sekarang lagi masih berjalan. Ataupun sampai udah level keberapa orang yang telah mensponsori, langsung mensponsori lagi sampai level keberapa nanti akan terdetek. Dan akan selesai itu di tanggal 1 kembali normal Pak, begitu. Oke, paham Pak. Ya, terima kasih banyak informasinya Pak Indri ya. Sama-sama Pak. Ya, selamat malam. Selamat malam. Oke, sebelum itu teman-teman, kalau teman-teman ada mendaftar sebelum tanggal 24, itu tidak akan diterima oleh sistem. Karena itu tes baru. Karena setelah yang diterima adalah pendaftaran perdana di tanggal 24. Ya. Oke, ada pertanyaan lain? Silakan teman-teman. Silakan buka aja mic. Pak Hendrik. Iya, silakan Pak Hendrik. Ya, itu host ada di Pak Edo Widodo. Pak Edo serahkan ke Pak Hendrik, Pak, tolong. Ini ada kendala teknis. Jadi Pak Edo Widodo tolong serahkan hostnya ke Pak Hendrik. Terima kasih. Pak Edo. Jadi nanti di handle sama Pak Hendrik dulu ya.
Ini kebetulan di sini mati lampu, wifi-nya juga bermasalah. Jadi sinyalnya nggak stabil. Silakan. Ya, silakan. Ya, Pak Edo Widodo bisa kembalikan host pada saya kalau Pak Edonya dengar. Oke, silakan lanjut pertanyaan, Pak. Ada pertanyaan lagi? Ya, halo Pak. Halo. Ya, Selamat malam, ya, Pak. silakan. Selamat malam, Pak. Satu-satu. Oke, gimana? Terima kasih kesempatannya Pak Hendrik. Ini ada pertanyaan Pak Hendrik. Itu kan kita sudah ada mendaftarkan teman-teman di bawah level 1. Mungkin itu untuk list daftar tim itu kalau nggak salah di hari pertama sudah ada ya, tapi sekarang kok nggak ada lagi ya? Nah, jadi begini Pak. Sistem ini semakin banyak pendaftaran. Sampai hari ini adalah 3 hari ada 10 juta orang yang masuk pendaftar. Jadi dalam masa yang sama ada menu yang berat. Jadi mereka menggunakan setiap menu itu mungkin setiap server. Jadi beda-beda. Contoh ini menunya untuk kacang, ini menunya untuk air, ini menunya untuk gula. Nanti disatukan, begitu Pak. Jadi dalam masa yang sama menu yang untuk My Team itu lagi berat. Sekarang lagi dibaik pulih sampai tanggal 1 kembali normal. Begitu Pak. Oke. Oh, siap. Terima kasih Pak. Berarti kemungkinan di tanggal 1 ada ya. Jadi kita kan bisa ngecek ini nomor teman yang di bawah ya. Iya, karena saya udah share ada ya Pak ya tanggal 1 kemungkinannya. Ada, saya udah sama saya udah share di grup karena mereka lagi maintenance setiap jam 2 atau 3 malam sampai jam 9 pagi. Begitu, itu waktu banking. Alright, ada pertanyaan lagi silakan. Halo. Ya, silakan Ivan, Bos. Ya, sebelumnya terima kasih Pak. Ini yang mau ditanyakan, ini kan informasinya kan akan listing pada nanti tanggal 8 bulan Mei kan. Iya. Ada persyaratan khusus enggak? Misalkan takutnya kayak apa? Ada misalkan pas kita mau tahu nantinya akan ada saldo kita yang dikunci atau bagaimana nanti ke depannya kira-kira menurut Bapak? Nah, sekarang ini menurut developer, di saat kita melihat proposalnya juga hampir mirip, boleh diceritakan sebagai roadmap-nya, mereka tidak akan mengelok token yang kita dapat. Jadi setelah token ini habis untuk pendaftaran, mungkin tidak sampai di tanggal 8. Jadi dia ada 2 kota. Kalau tidak habis tanggal 8, yang sisa dihapus. Kalau habis tanggal 8, sebelum tanggal 8, dia akan mengecek dulu nih yang benar saldonya ini benar nggak ada pemiliknya. Contoh dia verifikasi ulang, mungkin melalui WA, OTP-nya masuk. Ya, lalu diberikan semuanya, dibakar dan tidak ada sisanya lagi. Nah, barulah nanti token yang asli, yang punya pemilik asli, baru nanti bisa diperjualbelikan di saat dia opening di tanggal 8 itu Pak. Begitu. Dia tidak ada lock token kita sama sekali. Oh iya. Ya, satu lagi Pak, itu ada teman saya yang nanya kan kemarin saya ajak dia, saya mau daftarkan dia, tapi dia bilang ke saya ini koin CTC ini sudah ada di dalam exchanger OKX. Kenapa bisa itu dibagi-bagi menjadi airdrop? Bagaimana itu? Jadi begini. Setiap blockchain hari ini Ibu juga bisa bikin token CTC di BEP20. Itu open source. Dengan modal cuma $1, Ibu bisa memiliki token CTC di jaringan BEP20. Nah, pertanyaan kepada kawan Ibu tadi, mungkin dia miskomunikasi. Token yang ada di CTC ini baru ada di aplikasi yang namanya aplikasi Tantin ini saja. Tidak ada di mana-mana yang pure ya. Kenapa? Dia belum ada blockchain-nya ataupun blockchain-nya belum 100% dijalankan. Nah, berarti yang token-token yang ada itu adalah token KW mengambil momentum dengan adanya viralnya user, dengan viralnya advertising orang-orang yang telah ke Kamboja. Wah, dia melihat nih ada CTC di OKX. Itu bukan OTC yang ada di aplikasi ini, Bu. Begitu, Bu. Oh gitu. Memang berarti beda dong ya? Beda, blockchain itu ada banyak Bu, ada TRC20, ada Arbitrum, ERC20, TRX, BP20, ada namanya AVAX dan berbagai macam. Ibu bisa klik token, walaupun di Solana, CTC juga bisa diklik hari ini.
dengan logo yang sama, dengan nama yang Kirain sama karena beda. oh beda. Sama kayak Ina yang Indonesia dan Ina yang ada di Malaysia, namanya sama, orangnya beda, Bu. Oh gitu ya Pak. Oke, baik Pak. Ya. Makasih. Pak Henry. Baik. Ayo, ada pertanyaan lagi? Silakan. Ya, silakan. Ini tadi kan di awal sebelum kita mulai nih Pak Mardi ada nge-spill wallet gitu Pak ya? Iya. Nah itu apakah ada link downloadnya atau gimana tuh Pak? Langsung masuk nanti ke kita, dia nggak ada link downloadnya. Nanti update Androidnya ini nanti pasti dia update dan langsung berupa exchanger. Oh, perlu update tadi aplikasinya maksudnya? Pasti, aplikasi pasti ada update-nya. Nanti ada update menyusul ke depannya. Jadi update kita itu kebacanya saat kita menginstall ulang ataupun update aplikasinya. Nah, verifikasi dari data yang kita berikan itulah sebagai petandanya akun itu bisa dibuka. Begitu, Pak. Oke, siap. Itu mungkin tadi yang disangka Ibu tadi CTC, mungkin CTC yang prediction, Pak. Mungkin memang sudah ada di Bitcoin Doda. Betul. Cuman mungkin beda gitu sama CTC kita gitu. Benar, beda sekali. Iya, di OKX juga udah ada Pak. Makanya ya, memang. Pas saya ngomong ke dia itu katanya kok dikasih airdrop CTC ya, padahal sudah ada di exchanger gitu. Nah, kita sebagai manusia, saya juga pernah ngalamin begitu. Di saat kita tahu namanya teknologi Ethereum, Bitcoin pertama, saya bilang ini money game. Begitu juga dengan teman Ibu, CTC ini udah ada jual. Tapi dia tahu nggak CTC sekarang ini bukan CTC yang sama, programnya beda, konsepnya beda, dan ini gratis malah. Kan? Alright? Oke, lanjut. Ada pertanyaan? Ya, malam Ko Hendrik. Malam. Selamat bertemu Ko. Ya, malam. Ini tadi kan kita dari satu HP kita bisa daftar beberapa orang dan hanya dengan mekanisme nomor dan KTP, nomor WA dan KTP yang berbeda ya Ko. Benar. Berarti teman yang kita daftar itu untuk sementara dia belum install APK-nya pun bisa ya Ko? Bisa. Oke. Nah, sekarang kalau nanti selanjutnya kira-kira Koko saat verifikasi KYC itu nanti apakah itu harus menggunakan satu handphone atau satu handphone bisa verifikasi beberapa user dengan menggunakan sistem login logout itu? Ya, bisa sistem login logout. Jadi saya ada teman di Aceh. Saya kasih solusi bagaimana nuyul yang benar. Jadi dia menggunakan semua link referral dia. Dia ngambil ibu-ibu yang nggak ngerti teknologi dengan menceritakan mau nggak kita kasih uang, tapi belum tahu uangnya nilai berapa. Dia cuma meminta nomor WA ibu itu dan juga KTP-nya depan belakang. Langsung didaftarkan dan nanti dia catat nih nomor HP ibu ini. Oke. Di saat nanti verifikasi, kita bisa buka login dan logout lagi dan kita ketemu ibu tadi. Kita tahu nih harganya $100. Kita kasih ibu itu 500.000. Lalu kita approve KYC-nya, selesai. Nah, berarti approve KYC-nya itu pakai live ya? Ya pasti, mungkin menggunakan AI kan? Ya, artinya berarti saat kita daftar bisa jadi kita tidak bersama dengan orang itu, tetapi saat KYC harus bersama dengan orang itu ya? Benar, pastikan HP dan contoh pemilik KTP itu HP-nya itu dia punya, gitu loh. Jangan nanti HP orang lain, KTP orang lain, nggak bisa. Tidak. Maksud saya bisa satu KTP yang satu yang ini, tapi orangnya ada, tinggal kita kasih KTP-nya untuk dia sistem logout gitu. Bisa Bang, bisa. Oke. Makasih Koko. Bisa, sama-sama. Oke, teman-teman yang lain silakan. Assalamualaikum Pak Hendrik. Ya, waalaikumsalam. Ini Pak Hendrik, kita kan misalnya saya bertanya lagi nih, referral kita di bawah, seandainya dia tidak gerak, apakah terus kan dia udah KYC udah sukses kan? Ya. Terus ada KYC Parmuk ya, verifikasi muka. Seandainya dia nggak itu pengaruh nggak sama kita? Pengaruh, Pak. Kalau kita hitungannya Pak ya, untuk 30 level ke atas kali 3 itu 90.
Kalau dihitung untuk pribadi 100, berarti untuk satu orang peruntukan ke atas itu totalnya 190. Jadi kalau satu tidak verifikasi, berarti 190 token itu benar. Termasuk yang kita dapat 3 tadi. Dan termasuk yang dia dapat 100 itu dibentang. Begitu, Pak? Ya, berarti jaminannya kalau dia verifikasi pertama KTP, KYC berhasil, nanti kan ada KYC yang berikutnya seperti verifikasi muka. KTP kina data. Oke, Pak, buka lagi, Pak. Maaf, saya tertutup. Buka mic-nya, Pak. Buka mic-nya, Pak. Maaf, tertutup mic-nya. Oke, misalnya, oke saya ulang ya Pak ya. Seandainya yang tadi di bawah kita referralnya, KYC pertama dia sukses, model KTP, berarti kalau dia nggak ikut verifikasi muka, berarti yang tadi itu nggak sah berarti yang pertama ya? Bukan nggak sah, jadi begini, contoh hari ini kita korban, daging untuk Bapak ada, tapi kupon Bapak nggak datang ngambil, berarti untuk siapa daging itu? Oke. Paham kan? Siap. Oke, ya, siap. Oke, baik. Berarti kita terima kupon udah terima, berarti dia nggak verifikasi berikutnya, berarti dia nggak terima dagingnya lah, gitulah. Harus hadir untuk terima dagingnya. Oke, siap. Berarti kita cuman startnya sampai dia verifikasi awal aja ya? Benar, benar. Jadi disinilah sama-sama. Disinilah masalahnya yang namanya nuyul tadi. Walaupun dia nuyul 1000 akun, naiklah 3 token di dia. Tapi tidak verifikasi, token itu akan dibenkan secara normal dan kita tidak dapat juga. Nah, jadi harusnya normal. Oke, yang lain? Sudah close, Pak. Jamnya. Oh, iya udah. Benar. Jadi untuk teman-teman yang ada, ya, kita ada 155 lagi orang user di dalam. Semangat aja untuk daftar, pastikan jangan pakai akun abal-abal. Nah, untuk kecepatan verifikasi OTP sekarang ini kecepatannya ke email malah. Jadi kalau mau lihat, kita bisa lihat di spam dan pastikan juga di email baru yang masuk. Ya, jadi bisa lihat di part itu ataupun di bagian promosi. Nah, dia akan masuk. Jadi dalam masa yang sama teman-teman fokus aja bagaimana kita mendapat token yang banyak untuk beberapa hari ke depan. Karena jumlah user sampai detik hari ini udah lebih dari 10 juta user. Jadi dalam masa yang sama kita sekarang fokus. Jangan pakai data palsu, daftarin tetangga, ambil momentum lebaran yang kita hadiri akan datang ini untuk kita mencari user yang banyak. Jadi itu aja dari saya. Teman-teman jangan dengar A to Z, ada ini nggak bagus, itu nggak bagus. Pengalaman airdrop banyak yang udah dapat duit dan banyak juga yang menghasilkan duit dari airdrop. Tapi ini adalah airdrop yang menurut saya ya sederhana untuk cara pendaftarannya. Oke teman-teman. Jadi dari itu saya mohon maaf dan Pak Mardi tadi terkeluar mungkin ada kendala dari listriknya putus. Jadi kita lanjut di grup, saya udah share di grup di chat. Nah kalau teman-teman tidak ada di grup Bumi, nah saya udah share, itu ada grup Bumi, teman-teman yang udah daftar, kita akan update info terbaru atau masalah apa-apa di dalam sistem itu. Jadi kita akhiri Zoom kita malam ini. Assalamualaikum, selamat malam, sehat selalu, semoga kita sukses di kantin. Selamat malam semua.